Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 studi kelayakan bisnis kelas 5D yang beranggotakan 1. Nursalikah dengan NIM 2019 11550, 2. Risma Yuliasari dengan NIM 2019 11551, 3. M. Faisal Amin dengan NIM 2019 11586, 4. Riki Hendrawan dengan NIM 2019 11597, dan yang terakhir Abdul Gofar dengan NIM 2019 11605. Kerajinan handle pintu rumah minimalis dengan bahan stainless. Aspek pasar saat ini. 1. Perkembangan permintaan. Saat ini di pasaran sudah banyak bermunculan inovasi produk dari handle pintu. Handle pintu dari aluminium bukanlah usaha yang benar-benar baru di pasaran. Hal ini dikarenakan saat ini sudah ada usaha sejenis beredar di pasaran. Handle pintu kami diinovasikan menggunakan stainless yang setiap produknya diproduksi menggunakan bentuk yang beragam. Yang kedua adalah perkembangan penawaran. Perkembangan penawaran di sektor usaha handle pintu rumah dari stainless pada saat ini memang sudah meluas. Strategi pemberian diskon atau potongan harga paling menarik salah satu pemasaran produk dalam usaha handle pintu rumah Manunggal Jaya. Setiap tutup handle pintu rumah Manunggal Jaya mengadakan diskon atau potongan harga kepada konsumen yang beruntung. Selanjutnya adalah aspek pasar yang akan datang. Dengan banyaknya berbagai jenis handle pintu rumah, Manunggal Jaya terus-menerus meningkatkan produk untuk dapat berkembang memenuhi keinginan konsumen dengan mengutamakan kualitas serta memberikan manfaat bagi pelanggan. Selanjutnya adalah estimasi potensi pasar. Jumlah konsumen potensial terutama masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha atau daerah Juwana, dan pengembangan selanjutnya ke daerah-daerah yang berpotensial. Jika diidentifikasi, maka target dari usaha ini antara lain adalah masyarakat umum, baik yang bergender laki-laki maupun perempuan dari kalangan bawah, menengah, dan sampai yang teratas. Selanjutnya, mengenai aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Di era global saat ini, di mana ketidakpastian sangat tinggi dan perubahan sangat cepat, pelaku bisnis tidak hanya mengandalkan penjualan langsung, tetapi bekerja sama dengan beberapa instansi dalam hal pengadaan produk. Selain itu, pelaku bisnis juga menggunakan teknologi modern dengan cara bekerja sama dengan aplikasi pemesanan online yang kebanyakan masyarakat modern saat ini gunakan, yakni Shopee, Lazada, dan lain-lain. Pemasaran produk handle pintu rumah Manunggal Jaya memanfaatkan media sosial atau internet. Selanjutnya, positioning. Positioning yang handle pintu rumah Manunggal Jaya incar adalah menjadi ikon nomor 1 yang unggul di Juwana. Hal tersebut ditimbang dari beberapa segi, yang setidaknya belum adanya ikon handle pintu yang berkualitas baik serta memiliki keunikan tersendiri. Target atau pasar sasaran. Handle pintu rumah Manunggal Jaya menentukan target khusus dalam pemasaran. Sebagian besar hasil produksi handle pintu rumah pernah mengekspor ke luar negeri di beberapa negara seperti Timor Leste, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya, bauran pemasaran yang terdiri dari 4. Yang pertama, produk, kedua, harga, ketiga, promosi, dan keempat, tempat. Pertama, produk. Handle pintu rumah berfungsi untuk memperindah tampilan pintu, terlihat elegan meskipun dengan desain biasa. Tidak jarang pula, variasi dari handle pintu yang dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan estetika mulai dari desain, finishing, aksesoris, warna, dan lainnya. Bahan materialnya pun dari stainless yang berkualitas. Handle pintu rumah minimalis yang tepat dan selaras dapat memperindah konsep ruangan rumah minimalis. Memilih handle pintu rumah tidak hanya dinilai dari segi kenyamanan, namun juga harus mengedepankan nilai estetika. Yang kedua ada harga atau price. Manunggal Jaya menawarkan harga handle pintu yang berbeda-beda, di mana ini dipengaruhi oleh ukuran, desain, dan bentuk seperti apa yang diinginkan.
Biasanya, konsumen banyak cenderung memilih atau membeli handle pintu rumah ini pada ukuran sekitar 45 cm. Dengan ukuran panjang 45 cm ini biasanya mematok harga Rp80.000 per pasang, yaitu satu pasang berisi 2 ganggang pintu rumah. Adapun ukuran yang lebih panjang dengan harga yang cenderung lebih mahal, tetapi juga tergantung pada proses pembuatannya. Yang ketiga, ada promosi atau promotion. Pendekatan dengan promosi yang kami lakukan dengan menyebarkan brosur ke tempat-tempat ramai dan menyebarkannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama, kami akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada konsumen agar para konsumen tertarik terhadap produk Manunggal Jaya dan dapat berkunjung kembali. Yang keempat, ada tempat atau placement. Pendirian usaha handle pintu rumah ini berada di Desa Sujomulyo, RT 03 RW 05, Kecamatan Yuwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59185 dengan nomor handphone 089667707125 yang mana menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik usaha. Alternatif pemilihan lokasi ini nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan di lokasi toko handle pintu. Selanjutnya adalah aspek teknis. Lokasi pendirian usaha handle pintu rumah ini berada di Desa Sejomulyo, RT 3 RW 5, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Untuk kode pos 59185, untuk nomor HP 089667707125, yang mana menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik usaha. Alternatif pemilihan lokasi ini yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan di lokasi toko handle pintu. Dalam pemilihan tempat ini, kami memilih di area kota dikarenakan tempatnya yang strategis, mudah untuk dijangkau, dekat dengan jalan raya sehingga bukan hal yang sulit bagi konsumen untuk mendapatkan produk handle pintu rumah Manunggal Jaya, serta gaya hidup masyarakat perkotaan yang cukup dinamis dan kompleks. Nampaknya turut memunculkan permintaan yang tinggi. Selanjutnya adalah luas produksi dan layout. Usaha handle pintu ini menggunakan sebuah toko satu lantai dengan luas 20 x 15 meter. Toko handle pintu Manunggal Jaya ini dirancang selayaknya FO atau factory outlet, di mana produksi dan penjualan dilakukan di tempat yang sama. Layout tokonya sendiri sebagai berikut. Berikut ini adalah tempat layout penjualan dan tempat produksi. Untuk yang berwarna kotak orange itu adalah tempat produksi dan tempat gudang. Lalu di belakang tempat produksi ada kotak berwarna biru, itu adalah WC atau toilet untuk karyawan dan pegawai yang ada di sana. Untuk kotak berwarna kuning itu adalah tempat pembuangan sampah dari limbah-limbah tempat produksi tersebut. Untuk yang berwarna kotak abu-abu itu adalah toko dari hasil produksi pembuatan handle pintu rumah tersebut. Dan yang berwarna ungu itu adalah jalan pemukiman. Selanjutnya, aspek manajemen. Yang pertama, ada struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Yang pertama, Riki Hendrawan dengan NIM 2019-11597 dengan uraian tugas, koordinasi umum dan penanggung jawab kegiatan dengan alokasi waktu 18 jam per minggu. Yang kedua, ada Risma Yuliasari dengan NIM 2019-11551 dengan uraian tugas, koordinasi umum dan penanggung jawab kegiatan 2 dengan alokasi waktu 18 jam per minggu. Yang ketiga, ada Nur Solika dengan NIM 2019-11550 dengan uraian tugas sekretaris 1, alokasi waktu 18 jam per minggu. Yang keempat, ada M. Faisal Amin dengan NIM 2019-11586 dengan uraian tugas bendahara 1, alokasi waktu 18 jam per minggu. Yang kelima, ada Abdul Gofar dengan NIM 2019-11605 dengan uraian tugas bendahara 2, alokasi waktu 18 jam per minggu. Selanjutnya, ada jadwal kegiatan. Yang pertama, kami melakukan survei pasar pada minggu pertama. Selanjutnya, ada persiapan bahan baku kami melakukan pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Selanjutnya, melakukan pengadaan produk pada minggu pertama dan minggu keempat. Yang terakhir, pelaksanaan
produksi kami melakukan pada minggu kelima. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana tetap yang setiap bulannya selalu dibutuhkan untuk membiayai perputaran roda operasi bisnis dan kebutuhan dana yaitu untuk 1. Pipa stainless, 2. Kaki pipa, 3. Alas kaki pipa, 4. Baut kaki-kaki, 5. Kompresor cat, 6. Finishing polish las, 7. Finishing penghalusan. B. Kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengadaan barang modal atau modal tetap yaitu 1. Alat potong pipa, 2. Alat pengeboran, 3. Alat las, 4. Dinamo polish, 5. Penslet. Sumber dana. Modal yang digunakan untuk mendirikan usaha handle pintu rumah di Manunggal Jaya yang kami rintis dengan modal awal kurang lebih sebesar 13.500.000. Dengan modal tersebut yang nantinya digunakan untuk membeli beberapa bahan kebutuhan dan membeli mesin-mesin pelancaran proses produksi. Modal usaha tersebut diperoleh dari hasil tabungan dan meminjam bank yang akhirnya sering berjalannya waktu keuntungan yang didapat semakin banyak sehingga bisa membeli segala kebutuhan produksi barang dan terus dikembangkan hingga saat ini. Metode penilaian investasi. 1. Metode payback PP. PP investasi per podcast atau laba sudah pajak dan depresiasi sama dengan 9 juta kali 1 tahun per 2.250 tambah 2 juta sama dengan 9 juta kali 1 tahun per 4.250 sama dengan 2,11 tahun. Kesimpulan, PP lebih kecil dari 5 tahun maka dinyatakan layak atau diterima untuk melakukan investasi. Sama 2. Metode net present value atau NPV. NPV sama dengan NCFT kurangi I dibagi delta 1 tambah K. 0 sama dengan 1. CFT sama dengan hasil penyusutan tambah laba setelah pajak. Sama dengan 2 juta tambah 2.250.000 sama dengan 4.250.000. NPV sama dengan 4.250.000 dibagi 1 tambah 0,20 pangkat 1 tambah 4.250.000 dibagi 1 tambah 0,20 pangkat 2 ditambah 4.250.000 bagi 1 tambah 0,20 pangkat 3 tambah 4.250.000 dibagi 1,0020 pangkat 4 ditambah 4.250.000 dibagi 1,20 pangkat 5 dikurangi 9 juta. NPV sama dengan 326 dikurangi 9 juta. NPV sama dengan 326.000,3. Kesimpulan, nilai NPV positif maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. 3. Metode Profitability Index atau PI. PI sama dengan PV bagi I sama dengan 11.326.000,3 dibagi 9 juta sama dengan 1,25. Kesimpulan, nilai P1 lebih dari 1 layak atau diterima untuk melakukan investasi. Aspek lingkungan, manfaat ekonomi, sosial dan budaya. Pembuatan kerajinan atau bisnis baru tentu akan membawa manfaat di bidang ekonomi bagi masyarakat di lingkungan proyek atau bisnis tersebut. Secara umum, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan kerajinan handle pintu rumah minimalis dengan bahan stainless adalah sebagai berikut. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 1. Menambah peluang dan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat lain. 2. Menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non
informasi di masyarakat luas. 3. Peningkatan pendapatan asli daerah. 4. Menimbulkan industri lain. Dengan adanya bisnis baru ini mengakibatkan atau harapkan merangsang masyarakat untuk menumbuhkan industri pendukung lainnya seperti industri dagang lainnya dan peningkatan pendapatan keluarga. 5. Persediaannya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran DSP. Dari segi aspek sosial, tujuan utama usaha kerajinan handle pintu rumah minimalis dengan bahan stainless adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, usaha ini tidak dapat hidup sendirian, melainkan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satunya komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan tanggung jawab sosial. Dari segi aspek budaya, saat ini presentasi suatu ide karya desain sangat penting untuk memberikan daya tarik agar klien bersedia menggunakan jasa sang desainer. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini ikut memberikan peran positif dalam meningkatkan inovasi dalam penyampaian sebuah karya desain interior kepada pengguna desain tersebut, sehingga di Manunggal Jaya ini terdapat berbagai desain handle pintu rumah yang menarik. Aspek yuridis, perindustrian yang semakin bertumbuh dan berkembang ikut menopang kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Kemajuan perindustrian tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku industri. Dukungan pemerintah bagi para pelaku industri dapat melalui berbagai cara, salah satunya dengan memberi kemudahan di sektor perizinan industri. Pendirian industri memiliki tujuan salah satunya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merasa dengan memanfaatkan dana SDA dan atau hasil budidaya. SIOP adalah izin operasional yang diperuntukkan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dagangan seperti menjual barang atau jasa. Surat ini wajib dimiliki oleh para pelaku usaha dari perorangan, PT, CV hingga BUMN untuk menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankan telah legal dan sah. Perizinan ini akan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai domisili perusahaan itu didirikan. Manfaat dari pembuatan SOP yang akan memberikan dampak positif kepada perusahaan antara lain: 1. Bukti legal dan sah sebuah perusahaan yang diberikan oleh pemerintah. 2. Syarat untuk ikut kegiatan lelang yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah. 3. Alat untuk mempermudah kegiatan ekspor dan impor. 4. Kemudahan pengaksesan dana sebagai sumber modal atau misalnya melakukan pinjaman dana. 5. Syarat pendukung untuk pengurusan administrasi. 6. Kemudahan pengembangan bisnis atau misalnya berpartisipasi dalam tender. 6. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. CV handle pintu rumah Manunggal Jaya hanya mendaftarkan SOP kecil ditunjukkan untuk para pelaku usaha kecil dengan modal dan kekayaan bersih antara 50 juta hingga 500 juta. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See the smoke when the sun shines. We will forever be faded on the cold sky, captivated in your cold eyes. We will forever be faded on the cold sky. See the smoke when the sun shines. We will forever be faded on the cold sky, captivated in your cold eyes.
do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, but always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? We've fallen apart, still we hold together. We've passed the end, still we chase forever. Guess this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go. Blow the smoke right through the window, 'cause this is all we know. Guess this is all we know. Guess this is all we know. Never face each other, one bed, different covers. We don't care anymore.